Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Linda Novitasari, mahasiswa PPG Prajabatan IPA tahun 2023. Video kali ini akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi pendidikan dan nilai sosial budaya mata kuliah Filosofi Pendidikan topik 2 tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Memaknai pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau underwich adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Adapun pendidikan atau offboarding merupakan proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dari sini dapat dimaknai bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan menjadi salah satu kunci untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Pengajaran dan pendidikan berguna untuk beri kehidupan bersama, yakni memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Selanjutnya, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Mengutip gagasan Ki Hajar Dewantara yang berbunyi ing ngarsa sung tulodo atau di depan sebagai teladan, ing madya mangun karso, di tengah memotivasi, tutwuri handayani, dari belakang memberi dorongan. Memaknai dasar pendidikan yang menuntun, pada dasarnya setiap anak telah memiliki kekuatan kodrat masing-masing. Peran pendidik sebatas menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sementara itu, anak diberi kebebasan menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Analogi menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, di sini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik ibarat petani yang menanam padi atau jagung, dan anak ibarat tanaman yang ditanam tersebut. Nah, tanaman tersebut akan tumbuh dengan baik jika tumbuh di lahan yang subur dengan pencahayaan yang baik dan air yang cukup. Demikian juga kodrat pada anak akan tumbuh dengan baik jika mendapatkan tuntunan yang baik pula. Selanjutnya, memaknai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi alam dan kultur budaya di mana peserta didik berada. Anak yang berada di daerah pantai berbeda kultur budayanya dengan anak di daerah pertanian atau pegunungan. Memaknai kodrat zaman, nah dari perspektif kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan untuk memiliki keterampilan abad 21 di era kecanggihan teknologi. Selanjutnya, memaknai budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Atau dengan kata lain, budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa sehingga menghasilkan karya. Anak mendapatkan pendidikan dari 3 tempat sebagaimana dikemukakan dalam asas Trisentra Pendidikan. Yang pertama ada alam keluarga, yaitu anak mendapatkan pendidikan pertama. Kemudian di alam perguruan, merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual peserta didik. Selanjutnya, alam pergerakan pemuda, yaitu wadah yang memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasi dirinya dan mengembangkan watak. Selanjutnya, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh setelah mempelajari materi pada topik ini. Sebelum mempelajari materi topik ini, pemahaman saya tentang peserta didik dan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, memahami peserta didik, bahwa peserta didik merupakan kertas kosong yang dapat diisi sesuai kehendak guru. Peserta didik memiliki kebutuhan belajar dan tahap perkembangan yang sama, dan peserta didik melakukan proses pembelajaran hanya di sekolah. Adapun pemahaman saya mengenai pembelajaran, yaitu pembelajaran dan pendidikan adalah sama, yakni berupa transfer ilmu pengetahuan saja. Pembelajaran berpusat pada guru. Fokus pembelajaran adalah hasil berupa nilai yang tercermin dalam angka,
bukan pada proses. Keberhasilan pembelajaran hanya dievaluasi berdasarkan peserta didik. Sumber belajar hanya dari buku. Dan kontekstualisasi nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal dalam pembelajaran tidak penting. Nah, selanjutnya, refleksi sesudah mempelajari materi topik ini, pemahaman saya tentang peserta didik dan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik. Saya menjadi paham bahwa peserta didik memiliki kekuatan kodrat masing-masing. Peserta didik memiliki kebutuhan belajar dan tahap perkembangan yang berbeda. Peserta didik melakukan proses pembelajaran di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan organisasi masyarakat. Selanjutnya, memahami pembelajaran, bahwa pembelajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pembelajaran hendaknya berpihak pada peserta didik atau student center. Kemudian fokus pembelajaran tidak hanya pada hasil, tetapi juga memerhatikan proses. Keberhasilan pembelajaran juga ditentukan oleh strategi yang ditetapkan oleh guru. Sumber belajar tidak hanya dari buku. Dan kontekstualisasi nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal penting untuk menguatkan karakter peserta didik. Selanjutnya, rencana tindak lanjut pembelajaran yang merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut yang dapat segera saya terapkan agar pembelajaran di kelas merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar dan tahap perkembangan peserta didik sebagai dasar penyusunan rencana pembelajaran. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi perbedaan kebutuhan belajar peserta didik. Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Menerapkan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik dengan memberi ruang pada peserta didik untuk mengeksplorasi potensi yang dimiliki. Menerapkan pembelajaran yang terintegrasi budaya dan kearifan lokal di daerah peserta didik untuk meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran, serta menguatkan karakter peserta didik. Menerapkan metode pembelajaran yang meningkatkan keterampilan abad 21. Dan menerapkan asesmen dalam pembelajaran yang mengakomodasi seluruh aspek. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan kami tunggu kritik dan saran untuk perbaikan karya-karya berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!